Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Agri Millennials. Perkenalkan, nama saya Arum Yunitawati dari kelompok 2 mata kuliah komunikasi yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya, yang pertama Alfiana Zalahur Rahman, yang kedua Anggun Iftita Rahmi, yang ketiga Anissa Widya Utami, dan yang keempat saya sendiri Arum Yunitawati. Di sini kami membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diah Gandasari SPMM. Video kali ini kami buat dengan tema hambatan-hambatan dalam komunikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Hambatan komunikasi ini dapat terjadi pada semua konteks komunikasi, seperti komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, atau komunikasi kelompok. Hambatan komunikasi yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Mungkin demikian penjelasan mengenai apa itu komunikasi. Untuk pembahasan lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan-rekan berikutnya. Jenis-jenis hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi terjadinya komunikasi yang efektif, sehingga mempersulit dalam penyampaian pesan, penerimaan pesan, serta pemberian umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, hambatan dalam komunikasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu hambatan personal, yang kedua hambatan fisik, yang ketiga hambatan kultural atau budaya, dan yang keempat yaitu hambatan lingkungan. Yang pertama yaitu hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik itu kepada komunikator maupun kepada komunikan, meliputi sikap, emosi, stereotip, prasangka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik berupa gangguan fisik yang dapat mengganggu efektivitas dalam komunikasi, seperti gangguan dalam panggilan telepon dan jarak antar individu. Yang ketiga yaitu hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kepercayaan dan latar belakang budaya yang berbeda dengan kita dapat menjadi suatu hambatan apabila kedua belah pihak tidak mempunyai tingkat pemahaman bahasa yang sama. Hal itu dapat dicegah dengan pemahaman terhadap nilai-nilai, kepercayaan, serta sikap yang berbeda dari kedua belah pihak. Yang keempat yaitu hambatan lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menjadi salah satu pemicu komunikasi tidak berjalan dengan efektif, mencakupi tingkat aktivitas, kenyamanan, gangguan, serta waktu. Halo, Assalamualaikum Mas Fian. Gimana kabar lo? Baik. Ini gue mau nanya, masih utang gue gimana ya? Gue lagi butuh nih, please tolong secepatnya jawab ya, soalnya gue lagi butuh banget. Aduh, Sik. Sorry banget nih, gue lagi gak ada bet sekarang. Bisa nggak nanti lagi gitu? Ntar kalau ada duit gue kabarin dah. Gue lagi gak ada bet sekarang, sumpah. Ya Allah, lu mau sampai kapan lagi? Ya gimana ya? Ini utang udah gue biarin loh, setahun coba. Masih gue diemin awal-awal. Lama-lama gue ngelunjak. Gue sempet gue jalan-jalan ke Cimory sama temen-temen. Gimana gak sakit hati gue? Bukan gue kali, salah orang itu. Iya dah, gue akuin iya. Gue jalan-jalan emang, tapi gara-gara stres itu. Pusing gimana sih, kayak gak ngerti aja orang pusing. Tolonglah. Apa ya, ngertiin lah gimana. Pokoknya gue gak paham ya. Ini nih, lo tuh harus bisa paham kondisi gue gitu. Ya sudah gitu. Iya dah, ntar gue bayar, sabar aja. Aduh, gimana ya? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ngujang dong. Gue kan sering ngujang. Permisi Bapak, Bapak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia tidak Pak? Ngapu silah weh. Weh dari bocah gak bener wani-wani weh jadi anak. Wis lah ngini wae. Gue tak denda 5 juta.
Rasa tapi-tapian, tak tunggu ya siswa gue. Lah, apaan sih? Ngomong apa sih? Halo, dengan siapa ya? Maaf, suaranya tidak terdengar. Dengan siapa ya? Maaf, masih tidak terdengar. Dengan siapa ya ini? Siapa ya? Kok dimatiin ya? Ya udahlah. Siapa ya? Malam kayak gini telepon. Jam berapa ini? Jam 1. Siapa sih? Halo, siapa ya? Oh, udah itu ntar aja. Udah malam nih. Udah bahasnya ntar aja, itu besok pagi aja. Maaf ya, nggak bisa. Ya, Waalaikumsalam. Mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan umpan balik. Dengan meningkatkan umpan balik, kita dapat mengetahui apakah pesan atau informasi yang kita sampaikan dapat diterima, dipahami, dilaksanakan, atau tidak oleh si penerima pesan. Yang kedua, empati, yaitu penyampaian yang disesuaikan dengan keadaan si penerima. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan itu dapat menjamin atau untuk menjamin bahwa pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh si penerima. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana agar setiap orang dapat memahami isi pesan atau informasi yang kita sampaikan. Yang kelima, penentuan waktu yang tepat atau efektif. Pesan yang disampaikan pada saat si penerima siap menerima pesan, maka si penerima pesan dapat juga menerima pesan yang telah kita sampaikan. Yang keenam, mendengarkan secara efektif sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Yang ketujuh dan yang terakhir, mengatur arus informasi. Komunikasi harus diatur mutunya, jumlahnya, dan cara penyampaiannya.